Pakai formasi ini, kamu bisa bombardir pertahanan lawan dari dua sisi. Lihat sendiri hasilnya, crossing, sundulan, dan gol. Mau tahu formasi full attack dengan meta crossing? Tonton video ini sampai selesai. Formasi ini bukan cuma menyerang, tapi juga kuat di tengah. Tapi bisa tebak kelemahannya ada di mana? Formasi 3-3-4 merupakan salah satu taktik ekstrim untuk kalian yang suka menyerang dari sisi. Komposisinya terdiri dari 3 CB, 2 DMF, 1 CMF, RWF, LWF, dan 2 CF. Dengan gaya main menyebar ke sisi, formasi ini bisa jadi senjata rahasia buat kalian yang hobi crossing. Untuk susunan pemainnya, kalian bebas pakai GK atau penjaga gawangnya tuh yang tipe mainnya kiper agresif ataupun defensif teman-teman ya. Nah, untuk ketiga CB-nya di tengah gua pakai CB dengan gaya main perusak, sedangkan CB yang kedua di kanan kirinya itu gua pakai CB dengan gaya main pembangun serangan. Untuk DMF yang kanan gua pakai DMF dengan gaya main pemain jangkar teman-teman. Sedangkan untuk DMF yang kiri kalian bebas pakai DMF dengan gaya main apa, baik itu orkestrator ataupun box to box teman-teman ya. Yang gua saranin untuk DMF kiri ini kalian pilih DMF yang punya rating bertahannya yang baik teman-teman. Selanjutnya untuk CMF kalian juga bebas mau pakai CMF dengan gaya main apa aja, baik itu orkestrator, box to box ataupun playmaker kreatif. Nah, di sini kalian utamakan untuk pakai CMF yang rating umpannya tuh bagus teman-teman, baik umpan rendahnya ataupun umpan lambungnya. Tentunya didukung dengan skill umpannya teman-teman. Untuk RWF dan LWF pastinya kalian harus pakai pemain yang punya kecepatan yang bagus dan tentunya punya rating umpan yang bagus teman-teman ya. Dan juga skill umpannya tuh wajib teman-teman, agar setiap crossing yang dilepaskan itu berpeluang menjadi gol. Untuk kedua strikernya pastikan kalian menggunakan striker yang kuat dalam duel udara. Ciri-cirinya biasanya punya tinggi badan di atas 190 dan punya rating untuk sundulan dan melompatnya itu minimal di atas 80, dan pastinya ditunjang dengan skill untuk menang duel udara seperti skill sundulan dan skill superioritas udara. Untuk skill individu biasanya gue cuma pakai di 2 CF nya teman-teman agar dia nggak melebar. Nah, di serangan 1 kan pilih aja yang jangkar kemudian masukkan salah satu CF nya. Kemudian di serangan 2 juga sama, kalian pilih jangkar dan masukkan salah satu CF nya. Kelebihan dari formasi 3-3-4 meta crossing ini, yang pertama itu adalah overload di kotak penalti. Jadi dengan 2 CF dan winger di kedua sisi, kalian punya 3-4 pemain aktif di depan gawang lawan. Yang kedua yaitu lebar maksimal. RWF dan LWF membuka ruang di sisi lapangan, cocok untuk gaya main menyebar ke sisi. Yang ketiga itu support dari lini tengah. CMF di tengah bisa distribusi bola dan melakukan second ball pick up. Crossing jadi senjata utama, jadi cocok banget buat kalian yang suka spam crossing atau build up dari sayap. Tentunya formasi ini juga punya kekurangan teman-teman. Yang pertama itu rentan counter attack. Jadi hanya ada 3 CB tanpa fullback membuat sisi lapangan terbuka saat kehilangan bola. Yang kedua yaitu lini tengah longgar. Nah, formasi ini hanya punya 3 gelandang. Kadang kala jumlah lawan yang pakai 4-5 gelandang. Sekaligus juga staminanya bakalan boros teman-teman, karena winger dan DMF harus bolak-balik bantu serangan dan bertahan. Jadi gua rangkum lagi untuk tips pemakaiannya. Gunakan pemain sayap cepat dengan crossing akurat. Kemudian untuk strikernya pastikan kalian punya striker yang kuat dalam duel udara. Dan di bagian DMF harus punya defensive awareness yang tinggi teman-teman. Selanjutnya mainkan dengan tempo cepat dan switching antar sisi. Itulah formasi 3-3-4 dengan meta crossing dan gaya main menyebar ke sisi. Kalau kalian suka main agresif dari pinggir lapangan, ini formasi yang wajib kalian coba. Tapi ingat, serangan brutal harus dibarengi pertahanan yang disiplin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi buat dapetin tips eFootball Mobile lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.